subuh berarti kita munafik. Man shalla kulla yaumin isnatai asrata rakaatan. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari. Rinciannya bagaimana? Wahia rakaatani qabla subhi wa rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha wa arba'a rakaatin qabla asri wa rakaatani ba'da maghrib. Faqad adda haqqus salati, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, wa arba'a rakaatin qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ini agak unik ini. Di hadis-hadis yang lain enggak ada. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Enggak ada qobliyah isya, enggak ada ba'diyah isya, diputernya ke salat asar. Qobliyah asar 4 rakaat. Faqad adda haqqus salati, maka dia telah melakukan haknya salat, membayar haknya salat. Rahimahullah amra'u shalla man shalla, barang siapa yang salat qoblal asri arba'an, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, akan menyayangi siapa Allah kepada man, orang shalla yang salat qoblal asri arba'an, ya, orang akan disayang oleh Allah sembahyang sebelum zuhur, sebelum asar 4 rakaat. Itu bukan termasuk sunnah rawatib ya Pak ya. Ini kalau mau dipakai kalau pengen disayang sama Allah, bukan rawatib ini maksudnya. Ya. Ada ganjarannya memang, tapi namanya disebut sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah, bukan sholat sunnah qobliyah, ya kan? Usolli sunnatal Usolli sunnatal asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Itu. Jadi enggak ada qobliyahnya. Aslinya kan sebelum asar enggak ada, Pak. Yang kita lakukan yang berdasarkan hadis yang 12 rakaat, man shalla isnatai asrata rakaatan banallahu baitan fil jannah, kan gitu. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, Allah akan membangunkan istana di surga. 12 rakaat itu apa aja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat, Pak. Itu yang termasuk definisi di hadis. Tapi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat sunnah zuhur asar 4 rakaat, rahimallahu man shalla qoblal asri arba'an, akan disayangi oleh Allah orang yang sholat zuhur sebelum asar 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yufsilu bainahuma bit taslim. Nah ini hadisnya kemana? Enggak ada sanad, tingkat perawinya belum ketahuan nih, apa sahih apa enggak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi Muhammad SAW yusalli qablaha arba'an, salat sebelum asar 4 rakaat salat sunnah, bainahunna yubsilu bainahuma, kemudian disambung di antara salat sunnah asar dengan salat asar, bit taslim, dengan ucapan salam. Wa tabrani man shalla arba'a rakaatin qablal asri haramallahu badanahu 'alan nar, barang siapa yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah mengharamkan badannya dibakar api neraka. Artinya boleh kalau mau ngikutin hadis ini, tapi bukan qobliyah, sebutnya usolli sunnatal asri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Enggak disebut qobliyah di sini. Kecuali man shalla arba'a rakaatin qoblal asri haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat sunnah sebelum zuhur sebelum asar 4 rakaat,
haramallahu, maka Allah akan mengharamkan badanahu, di badannya orang tersebut, alan nar, atas api neraka. Jadi ya, diharamkan dibakar di api neraka. Kalau Bapak pakai ini 4 rakaat mau dimasukin hitungan 12, berarti ada yang dikurangin zuhurnya, gitu Pak. Kalau pakai zuhur asar 4 nih ya, berarti zuhur qobliyah zuhur 2, qobliyah asar ba'diyah zuhur 2 4. Terus pakai qobliyah apa tuh? Qobliyah zuhur ba'diyah qobliyah 4 22. Qobliyah asar 4 jadi 8. Ba'diyah maghrib 2. Qobliyah ba'diyah apa di sini qobliyah subuh 2 jadi 12. Ada yang dihilangin, tetap di angka ke 12 Pak. Gitu. Tinggal pilih aja yang mana yang mau dikuranginya. Ya kalau saya sih lebih milih mendingan jangan ngurangin qobliyah subuh Pak. Gitu. Kalau manggil mau ngambil keutamaan yang 4 rakaat sebelum asar. Tapi kemudian jadiin kita ngambil yang 12 yang lain kita jalanin tetap, tapi qobliyah asarnya 4. Tapi bukan qobliyah, usolli sunatal asr arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Saya sholat sunat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala itu. Ma min abdin yusalliya lillahi ta'ala fi kulli yaumin. Barang ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yusalliya yang salat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, fi kulli yaumin pada tiap hari, sintai asrota rakaatan tatawuan, sintai rakaatan tatawuan, 12 rakaat tatawuan salat sunnah, gairo faridatin bukan salat wajib. 12 rakaat salat sunnah, gairo faridatin bukan salat wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannati, kecuali Allah akan membangunkan istana di surga. Ini hadis yang kemarin sudah saya bahas. Tuh. Apa pembagiannya? Zadat Turmuzi, telah membagi Imam Turmuzi 12 rakaat ini apa aja? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. 4 tambah 2 jadi 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Tidak ada qobliyah maghrib itu. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah isya. 10 jadinya kan. Wa raka'ataini qabla salatul ghadat, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi 12. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib 8, 2 rakaat sesudah isya 10, 2 rakaat sebelum sholat subuh 2, jadi 12. Itu yang ada hadisnya yang dikatakan oleh Nabi, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan istana di surga. Kalau kita acak-acakan asal sembahyang sunnah Pak, enggak ada yang ngupain ya coba. Rajin banget. Ada qobliyah maghrib ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Saya cari dalilnya masih kurang kuat Pak. Tingkat kesohehannya. Ya boleh-boleh aja ya. Tapi ya kalau kita nggak disuruh gimana? Kan Nabi setiap nyuruh berarti kan ada dasarnya Pak, ada tujuannya. Gitu. Man shalla qabla zuhri arba'a rakaatin. Nah ini anunya, manfaatnya. Man shalla, man barang siapa orang yang salat qabla zuhri, sebelum salat zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat salat sunnah sebelum salat zuhur. Apa ganjarannya? Ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Dia bagaikan sholat tahajud semalam-malaman. Ya, orang yang sholat sunnah 4 rakaat qobliyah zuhur,
kata Nabi, faka'annama ka'annama tahajjada, maka dia bagaikan sholat tahajud bihinna, dengan sholat 4 rakaat itu, min lailatihi, dari semalamnya itu. Jadi kalau kita besok sebelum zuhur 4 rakaat tuh kita kerjain, itu bagaikan sholat tahajud 1 malamnya. Wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan barang siapa yang sholat ba'dal isya, sholat sunnah ya, kamislihinna min lailatul qadri, maka dia bagaikan seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau sholat ba'diyah isya, jadi nggak ada qobliyah jadi Pak. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah isya. Manfaatnya 4 rakaat sebelum zuhur orang bagikan sholat malam penuh Pak, semalam-malam tahajud. Ini Nabi bilang ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka dia bagikan sholat tahajud dari semalamnya itu Pak. Cuma dengan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Pembagiannya gimana? Apa langsung 4-4? Apa 4 langsung boleh? 2-2 pun boleh. Tapi afdolnya langsung 4 rakaat. Nah, orang yang sholat ba'diyah isya, man shallahuna ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadri, maka pahalanya seperti itu orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Waman qala Ibnu Mas'ud, berkata Imam Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang selalu mengawal Nabi kemana-mana. Ibnu Mas'ud itu jadi tahu persis ibadahnya Nabi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laisa say'un ya'dilu salatul lail min salatin nahar illa arba'an qabla zuhri wa fadluhunna ala salatin nahar ka fadlil jamaah ala salatil wahid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihunna wa yutilu fihinna ar-ruku'ah was sujudah. Kata Ibnu Mas'ud begini, laisa sayun ya'dilu sholatil lail, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi sholat malam, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi pahalanya sholat malam, illa tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi sholat malam min sholatin nahar, daripada sholat siang. Artinya tidak ada yang bisa menandingi sholat malam dengan sholat siang, perbandingan sholat malam dengan sholat siang tidak ada yang bisa menandingi illa arba'an, kecuali sholat 4 rakaat qobliyah zuhur. Sholat sunat tahajud itu tidak bisa dikalahkan oleh sholat siang gitu loh Pak. Nggak bisa kalah dengan sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat dan lainnya, kecuali arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur itu bisa menandingi pahala sholat tahajud itu loh Pak. Wa fadluhunna ala sholatin nahar, dan keutamaannya qobliyah zuhur 4 rakaat ini ala sholatin nahar kafadli jamaah ala sholatil wahid, dan keutamaannya sholat siang itu sholat sunnah siang itu kafadli jamaah ala sholatil wahid, keutamaannya bagaikan sholat jamaah dengan sholat sendirian, perbandingannya gitu Pak. Ini perumpamannya, orang yang qobliyah zuhur 4 rakaat itu dibandingkan di sini bagaikan orang berjamaah dan tidak berjamaah itu Pak. Lebih gede mana pahalanya? Lebih gede berjamaah berapa? 27 kali derajat. 27 derajat itu bersama dengan 27 kali lipatan Pak. Gitu loh. Kalau sendirian satu derajat. Tapi kalau berjamaah 27 derajat. Derajat ini apa maksudnya? Kalipatan daripada sholat itu gitu loh Pak. Jadi
Kalau sholat maghrib berjamaah sendirian berjamaah berarti 27 kali sholat maghrib sendirian perbandingannya. Berarti lebih banyak sholat jamaah. Tapi kalau di rumah sendirian kita nggak dapat keutamaan 27 derajat. Ada juga yang mengatakan 1 derajat itu perjalanan 500 tahun untuk ke surga. Berarti 27 derajat dikali 500 tahun. Sedangkan jarak ke surga itu jauh gitu loh. Berapa ribu tahun loh, Pak. Naiknya gitu derajatnya. Banyak hadis-hadis tentang derajat sholat ini, keutamaan derajat sholat. Jadi paham ya Pak? Sholat 4 rakaat qobliyah zuhur perbandingannya bagaikan orang sholat tahajud semalaman. Dan ya, tidak ada yang bisa menandingi sholat tahajud kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Keutamaannya bagaikan orang sholat berjamaah dan sholat sendirian. Itu baru tahu ya Pak ya? Iya, Pak juga baru tahu ya Pak ya. Ini dasar hukumnya orang melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, dan Nabi itu selalu sholat di 4 rakaat sebelum zuhur. Wa yutilu, dan memperpanjang fihinna di dalam 4 rakaat sholat sunnah itu ar-ruku'ah akan sujudnya, was sujudah dan sujudnya. Ar-ruku' dan sujud. Jadi Nabi rukunya lama, sujudnya lama. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Kalau Nabi lama itu karena bacanya 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nabi 11 kali. Kita 3 kali aja ngebut Pak, kayak orang apa ya? Ya kan? Subhanallah. Itu enggak ketemu Pak. Apalagi sholat wajib Pak. Lebih baik baca 1 kali tapi jelas Pak, daripada 3 kali kagak jelas Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada acara dia dengan saya. Iya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Lebih baik 1 kali daripada cepat 3 kali. Subhanallah, begitu loh Pak. Nabi sholat sunnahnya aja melama-lamakan ruku dan melama-lamakan sujud. Kenapa memang? Innaha, maka sesungguhnya sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibbu ayyas adali fiha amalun sholih. Karena pada siang hari itu sa'atun tuftahu fiha, fa innaha, maka sesungguhnya salat tahajud itu sa'atun adalah suatu saat tuftahu yang dibuka fiha dengan salat itu abwabus samai, pintu-pintu langit. Kalau kita sholat tahajud itu pintu-pintu langit terbuka. Kalau tadi malam ini gak sempat sholat tahajud, besok siangnya sholat sunat zuhur 4 rakaat itu sama. Itu pintu-pintu langit terbuka. Uhibbu, maka aku suka ayyas adali, agar diangkat dari saya fiha amalun sholih, fiha pada waktu sholat malam itu apa? Amalun sholihun, amal-amal soleh. Ketika pintu langit terbuka, amal soleh dinaikkan ke langit Pak. Kalau sholat tahajud. Lalu kalau tidak sholat tahajud, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Lalu bagaimana yang kemarin-kemarin kita kan? Ini kan ibadah yang spesial Pak. Apa ya? Artinya ada sisi lain dalam ibadah yang cepat dinaikin amalnya. Karena kita nggak tahu amal kita naik apa enggak, ya kan? Tapi karena kita udah tahu hadis ini, oh berarti amal sholat dinaikinnya pada waktu tengah malam, pada waktu sholat tahajud. Waduh, tadi malam nggak sholat tahajud, ganti dengan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan harapan amal sholat kita dinaikin ke langit. Gitu loh Pak, paham ya Pak? Gitu maksudnya. Itu. Dan orang yang ba'diyah Isya bagaikan orang yang sholat
pada malam Lailatul Qadar itu. Wa man shoma min kulli syahrin salasati ayyam wa hiya ayyamul bid wa hiya asratu wa taliyat illa fil haji. Oh, ini masalah puasa ya. Ini sampai puasa, ini sampai salat dulu aja. Artinya paham ini, Pak. Rakaat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah isya itu manfaatnya apa tadi? Haji, itu bagaikan orang yang sholat tahajud semalaman ya. Man shallaka, kata Nabi, man shalla qabla zuhri arba'a rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Barang siapa yang sholat orang qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'a rakaatin, 4 rakaat sholat sunnah, ka'annama tahajjada bihinna, maka dia bagikan sholat tahajud pada malam itu, Pak. Min lailatihi, dari malam-malamnya. Wa man shallahunna ba'dal isya, dan barang siapa yang sholat setelah sholat isya, kami hislihinna, seperti serupanya dengan itu, kami mislihinna min lailatul qadar, maka dia bagaikan sholat malam Lailatul Qadar ba'diyah isya. Malah orang yang dapat Lailatul Qadar diampuni dosanya selama 80 tahun, 1000 bulan sih, Pak ya. 1000 bulan berapa puluh tahun, Pak? 83 tahun, Pak. Kita nggak pernah dapat malam Lailatul Qadar nih, Pak, ya kan? Di bulan puasa, di si hari biasa dengan penggantinya sholat ba'diyah isya. Makanya kudu bener sholatnya ya, ba'diyah isya, Pak, gitu. Jangan dibedain ya, Pak, antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ini mah sholat sunnah ini nggak pas juga bacanya, nggak tetap, Pak ya. Makan nasi sama sayur, Pak, itu makan sayur ditumpah-tumpahin, makan nasi dipungut-pungutin. Harusnya kan sama, Pak, sayur sama nasi jadi satu. Sayur sholat sunnah, nasi sholat wajib jadi satu, diaduk-aduk biar enak, Pak, begitu loh, Pak. Jangan mentang-mentang sholat ini sunnah, sholat sunnah ini nggak boleh, tetap sama kedudukannya ya, karena sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan hati, bukan cuma dengan gerakan badan. Sholat dengan pikiran yang lurus, bukan cuma dengan pikiran yang selalu bengkok kemana-mana. Lagi sholat mikirin ini, sholat mikirin itu. Sholat hanya mikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal sholat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan sholat sunnah yang tadi, qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa washi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati